Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 1 April 2022. Seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas totalnya ada 6 saham per video. Nanti ada beberapa video ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi silakan tonton untuk video yang lainnya. Saya mulai langsung dan yang pertama adalah BMRI ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk BMRI, sebentar. Kalau kita perhatikan di sini ya, untuk ini adalah grafik mingguannya untuk BMRI. Jadi ini support terdekatnya masih tetap sama ya, 7.700, resistennya di 8.050. Jadi setelah aksi pembagian dividen ya untuk BMRI, dia kan kumdate-nya tanggal 18 Maret ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk grafik hariannya, ketika kumdate dia turun ya, kemudian setelah kumdate dia nggak lama lagi dia akan berusaha untuk naik lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya BMRI waktu saat kumdate ya, Anda nggak jual ya, sebenarnya Anda juga dapat dividennya di sini ya. Kalau nggak jual ya, kalaupun Anda jual, Anda buyback di sini ketika dia setelah kumdate-nya besoknya ya. Kalau Anda buyback ya, Anda mestinya kurang lebih sama lah ya keuntungannya dengan kalau Anda hold untuk dapat dividennya ya. Jadi dia setelah kumdate dividen, esoknya dia turun, tapi dia nggak lama lagi dia akan naik lagi, tutup gapnya ya. Nah, apakah dia akan berhasil naik ke atas 8.000, kita nggak akan pernah tahu. Di sini ya untuk trading range-nya sudah saya berikan. Ini adalah untuk grafik weekly-nya. Jadi untuk grafik weekly-nya atau mingguannya saya sudah gambarkan supportnya di 7.700, resistennya di 8.050. Jadi posisi sekarang kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya ya, seperti itu ya. Jadi kalau selama dia berada di atasnya 7.700 dia masih ada harapan. Nah, kalau misalnya dia turun di bawah 7.700, saran saya sih kalau yang sudah punya boleh jual sebagian ya, kurangi posisi seperti itu ya. Karena kalau dia turun di bawah 7.700, dia ada resiko untuk testing area supportnya di 7.500 dan 7.450-an kurang lebih areanya. Jadi kalau dia turun lagi, dia kemungkinan koreksinya bisa lumayan dalam ya, bisa sampai area sekitar 850 sampai dengan 7.000 ya. Jadi kalau di bawahnya 7.500, saran saya sih lebih baik jual dulu semuanya untuk BMRI. Kemudian bagi yang mau buy on weakness, boleh di area 7.700 atau 7.500. Artinya ya, kalau dia misalnya koreksi turun di bawah 7.700 atau di bawah 7.500, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound ya. Jadi seperti ini ya, dia turun di bawahnya 7.700 ya, kita jangan beli dulu. Nah, kalau dia turun kurang lebih testing area di sini low-nya 7.500. Nah, kalau dia berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya, seperti itu ya. Jadi buy on weakness-nya boleh di area supportnya 7.700 atau 7.500. Itu kalau berhasil rebound ya. Bagi yang belum punya, baiknya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Ini resistennya masih tetap sama, yaitu 8.050 dan 8.175. Memang di sini swing high sebelumnya ya 8.100 ya, highest-nya ya. Tapi di sini saya menggunakan acuan garis-garis sudah saya berikan ya. Jadi posisinya kalau masih punya ya, kalau masih hold ya silakan. Tapi kalau turun di bawah 7.700 kurangi posisi sebagian, turun lagi di bawah 7.500 lebih baik jual dulu semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mau buy sekarang boleh tapi bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, karena dia di tengah-tengahnya antara range-nya 7.700 dan 8.050. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kemudian untuk daily-nya, nah kalau kita perhatikan di sini, yang sudah punya untuk BMRI kalau mau pasang trailing stop silakan ya. Kalau dia turun di bawah 7.775, lebih baik jual dulu sebagian. Kalau mau tunggu buy on weakness lagi atau buyback, tunggu di area 7.500 ketika dia berhasil rebound. Jadi sebenarnya ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. BMRI kalau yang belum punya ya, ketika dia naik ke atas buy on weakness di 7.500. Artinya kalau dia turun di bawahnya 7.500 atau nyentuh ya, biasanya seperti itu ya. Kalau dia berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buyback ya, seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja, sudah saya bahas sebelumnya, kurang lebih seperti itu ya untuk BMRI ya. Dia akan menguji level 8.000 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 8.000, kalau yang mau buy hasil higher untuk BMRI, saran saya sih silahkan ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 8.000, ada kemungkinan dia akan lanjut lagi ke atas
8.100 kenaikannya ya, dengan targetnya di 8.500. Kalau mau buy sekarang memang masih tanggung ya, tapi kalau selama dia berada di atas 7.775 menurut saya sih masih ada potensial untuk naik lagi atau breakout ke atas 8.000 dan 8.100 ke atas ya, kurang lebih seperti itu. Kalau nggak berani ya tunggu buy weakness atau buy-nya bertahap aja ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BBCA ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang ini adalah grafik weekly-nya untuk BBCA ya. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya, dia di area 7750 sampai dengan 8250. Itu untuk weekly support dan resistennya untuk BBCA. Jadi bahwasanya untuk BBCA selama dia ditutup di atasnya 7750 itu dia masih cukup bagus potensialnya seperti itu ya. Jadi masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 8250. Memang yang terakhir dia ada aksi korporasi ya, pembagian dividen ya, tanggal 25 ya. Seperti itu ya. Dan kira-kira gimana Pak Sunar ya? Nanti saya bahas mengenai di chart harian ya. Jadi ini kurang lebih cukup jelas ya. Selama di atas 7750 masih cukup bagus. Yang mau buy sih sebenarnya menurut saya sih boleh aja. Buy-nya bertahap aja, kalau naik ke atas kelipatan 50 atau 100 rupiah ya. Jadi kayak ke atas 8.000 boleh tambah lagi, naik ke atas 8.050 atau 8.100 boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau breakout ke atas 8250 boleh tambah lagi nggak Pak Sunar? Boleh ya. Memang di sini resistennya cukup kuat ya, karena sebelumnya ini 3 kali dia gagal ya. Walaupun terakhir dia berhasil tapi dia turun lagi ya, terkoreksi ya di bawah 8250. Nah, tapi kalau dia berhasil breakout lagi, apakah boleh buy up atau average up atau buy yang belum punya, buy high sell higher, boleh saja ya. Jadi kita jangan sampai menjadikan resisten itu sebagai tembok yang menghalang-halangi kita untuk profit lebih tinggi lagi ya. Seperti itu ya. Jadi ini masih ada peluang kenaikannya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 8250, masih ada target price berikutnya di 8.500 dan 9.000. Ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari daily chart-nya di sini untuk BBCA ya, dia memang testing 7950. Nah, setelah complete pembagian dividen apakah bakal diturunkan? Di sini intinya ya untuk BBCA tetap sama ya. Selama dia bertahan di atas 7.600 ya, dia masih cukup bagus. Memang sideways-nya dia itu di range-nya 7.600 sampai dengan 7.950. Dengan catatan buy-nya 7.750 ya. Artinya kalau mau buy weakness tunggu di area 7.600 atau kalau nggak dikasih ya, kalau dia berhasil breakout atau rebound lagi ke atas 7.750, di sana kesempatan untuk buy weakness ya. Sudah saya sebutkan sering banget ya di analisa saham harian dan mingguan juga. Jadi kalau naik lagi ke atas 7875 tambah lagi dan seterusnya. Yang ngikutin saya profitnya sih luar biasa seperti itu ya. Karena rata-rata yang ngikutin video saya ya, yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy dan automatic order sell, profitnya sih luar biasa seperti itu ya. Walaupun mungkin nggak semua saham berhasil ya, ada yang gagal turun gitu ya. Tapi garis-garisnya sudah saya berikan kan, dimana kita pasang trailing stopnya, dimana kita pasang stop lossnya seperti itu ya. Jadi walaupun loss itu terukur ya seperti itu ya. Asalkan harus diingat kunci sukses di saham ada 3 ya, sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin itu artinya kalau dia turun banyak supportnya atau kena cut loss ya kita jual dulu. Tapi kita harus ingat disiplin itu ada 2 faktor. Disiplin cut loss kalau dia gagal atau pasang trailing stop ya, kalau misalnya dia gagal breakout lagi ke atas resistennya. Tapi kita juga harus disiplin buyback. Kalau misalnya dia gagal sebelumnya ya, kemudian dia koreksi, kemudian gak lama lagi dia berhasil naik lagi atau rebound, mantul istilahnya ya. Ya di sana kesempatan kita untuk buyback ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya wah sebelumnya gagal, pasti kali ini gagal, belum tentu ya seperti itu ya. Jadi selama di atas 7.600 sebenarnya untuk BBCA masih cukup bagus. Kalau takut ya tunggu aja buy weakness di 7.600. Selama dia bertahan di atas 7.600 menurut saya BBCA ini masih ada harapan ya. Dia memang sideways-nya dia itu di jalur uptrend-nya ya seperti ini ya. Walaupun sekarang kebanyakan rata-rata candle-nya pas di area MA20 ya, sekitar area 7950 ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 7950. Walaupun mungkin setelah complete dividen dia ada kemungkinan dia gap down ya. Tapi ada kemungkinan mungkin setelah complete dividen dalam beberapa hari ya, dia masih berhasil rebound lagi. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk BBRI. Ini support resistennya sudah saya gambarkan. Yang rajin ngikutin saya harusnya sudah kenal ya. Ini 4750 resistennya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas, kalau gagal ya jangan lupa pasang trailing stopnya seperti itu ya. Ini area supportnya sudah saya sebutkan 4460 ya.
ketika saya bahas di analisa saham mingguan di sini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4460 boleh buy ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi ngikutin saya lumayan, paling nggak dapat profitnya dari 4460 ke 4750 seperti itu ya. Nah, ini kan aksi korporasi pembagian dividen sudah selesai. Yang mau buy ada baiknya tunggu kalau dia sudah naik ke atas 4750 atau 4760 ya, hanya minggu lalu. Seperti itu ya. Jadi kita buy high sell higher atau buy on weakness di area 4340 atau 4460 4460 atau 4340 ya. Jadi area buy on weakness ada dua ya, 4460 atau 4340. Kalau saya maksudkan dengan buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi, misalnya dia turun di bawahnya 4460 atau di bawahnya 4340, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Jadi seperti ini ya. Dia koreksi terus minggu depannya lagi kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 460 ya silakan buy. Buy-nya bertahap aja, boleh pakai acuan setiap lipatan 50, kalau dia naik lagi ditambah lagi atau di average up ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBRI ini grafik mingguannya. Kemudian grafik daily-nya Pak Suntar ini seringkali dia setelah naik dia gagal. Seringkali ini candlenya merah seperti itu ya. Strateginya seperti apa? Nah, strateginya kalau seperti ini ya kita usahakan buy on weakness saja di area 4460 ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi yang ngikutin saya itu enak banget ya. Jadi kalau turun di bawah 460 berhasil rebound kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4550 tambah lagi, naik ke atas 4500 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi ini sama kurang lebih buy on weakness-nya sekitar 4460 ya. Atau kalau misalnya nggak dikasih dia masih turun ya, kita belinya di 4280-an kurang lebih seperti itu. Memang beda ya. Garis-garisnya support resistance daily chart dan weekly chart-nya beda. Jadi terserah Anda mau pakai yang mana. Kalau jangka pendek swing daily ya, tradingnya Anda itu swing trader ya, jangka pendek itu boleh pakai daily. Kalau agak jangka panjangan atau posisi trader ya seperti itu ya, itu boleh pakai chart mingguan. Jadi posisi sekarang kalau mau buy lebih baik tunggu buy on weakness atau sekalian kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 4750 atau high-nya terakhir ke hari Jumat ya 4760 ya. Naik ke atas 4760 boleh buy bagi yang belum punya ya, atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi atau average up ya, istilahnya buy high sell higher ya, boleh ya. Naik ke atas 4800 tambah lagi, naik ke atas 4860 tambah lagi, target berikutnya di 5000. Kenapa saya sebutkan boleh buy lagi? Pak Sunar, apakah nanti nggak resiko nyangkut Pak Sunar? Ini nggak ketinggian, apalagi dia sudah selesaikan aksi korporasi pembagian dividen. Saya di sini terus terang aja fokusnya di trennya ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus, dia masih di atasnya MA20 dan MA20-nya mengarah ke atas. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi higher high, dia akan membentuk high lagi yang lebih tinggi lagi di atasnya. Tapi misalnya dia gagal, itu bukan berarti saya menyesatkan ya, suruh buy di pucuk enggak ya. Saya kan juga sudah berikan acuannya untuk buy on weakness. Kalau misalnya dia koreksi seperti ini sebelumnya ya, wah ketinggalan Mas Sunar ya, ini kan sudah saya gambarkan. Nah kalau dia berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah kalau gagal seperti di sini, oh dia berhasil naik ke atas 4500, ternyata gagal ya, jangan lupa pasang trailing stop-nya seperti itu ya. Yang penting adalah saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Kalau misalnya saya sebutkan boleh buy lagi, buy high sell higher, kalau gagal ya karena saya tidak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Itu yang perlu diingat seperti itu ya. Jadi semua yang saya gambarkan ini fokusnya di support dan resistennya. Kurang lebih seperti itu, dan juga trennya ya. Ini trennya masih cukup bagus. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI. Ini grafik sebentar ya. Ini grafik mingguannya untuk BBNI ya. Jadi bagaimana Pak Sunar? Di sini ada sudah saya gambarkan support resistennya 8.200. Jadi kalau dia turun di bawahnya 8.200, lebih baik jual dulu, tunggu lagi area 7950. Jadi kalau dia berhasil rebound ke atas 7950, kita buy. Seperti itu ya, itu paling dekat. Atau lebih baik tunggu buy on weakness di area 7575. Nah, bagi yang punya BBNI jangan lupa 7575 ini adalah supportnya yang paling penting ya, yang perlu kita ingat ya. Kalau Anda sudah punya BBNI, kalau dia turun di bawahnya 7575, lebih baik jual dulu. Mungkin ada yang keberatan, loh Pak Sunar, ini sebelumnya dia sempat turun di bawahnya 7575, ternyata dia rebound naik. Nah, tadi saya seringkali menyebutkan ya, kunci sukses di saham itu ada 3, sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin kalau dalam arti, kalau turun di bawah support terdekat, kita jual dulu. Tapi kalau dia ternyata berbalik arah lagi, lanjut ya. Kalau misalnya sebelumnya uptrend, kemudian koreksi, dia balik arah lagi, lanjut ke atas lagi ya, setelah koreksi ya. Nah, disanalah kesempatan kita untuk buyback. Seperti itu ya. Jadi disiplin itu bukan hanya cut loss, tapi buyback. Kalau dia uptrendnya masih bagus. Nah, ini saya sudah gambarkan. Sebelumnya ada formasi rounding bottom ya. Target price-nya kurang lebih 850. Memang ini belum tercapai, tapi selama di atas 7575 dia masih ada harapan untuk breakout lebih tinggi lagi di atas 8650 dengan target terdekatnya di 9450 ya. Itu untuk BBNI.
Apakah masih mungkin naik lagi Pak Sunar? Masih ya, selama di atas 7575. Area buy on weakness maksimum di 7575. Artinya buy on weakness itu seperti ini ya. Kalau dia turun di bawah 7575, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Kalau belum rebound ya jangan beli. Itu artinya kalau Anda langsung beli, tangkap pisau jatuh ya. Ini kalau di chart daily-nya ya, ini saya rubah chart daily-nya. Di sini kelihatan area garis-garisnya sudah saya berikan ya, 7950, 8450. Jadi resistennya terdekatnya di 8450. Kalau mau beli sekarang yang belum punya, menurut saya sih lebih baik tunggu area buy on weakness di 7575 atau 7950 ya. Kalau dia turun lagi koreksi ya, nyentuh, kalau dia berhasil rebound naik barusan kita buy. Atau sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 8450 garis saya ya, atau swing high di sini 8500, maaf di sini swing high-nya ya 8500 ya, naik ke atas 8500, boleh buy high sell higher seperti itu ya. Jadi apakah ketinggian Pak Sunar? Ya sudah saya sering sebutkan ya. Kalau kita bicara mengenai prinsip dasar analisa teknikal, kita jangan terlalu takut apa yang disebutkan dengan ketinggian ya. Selama uptrend-nya masih bagus, dia akan masih berusaha untuk breakout lagi higher high. Jadi seperti ini ya, dia naik, gagal ya. Kemudian kalau dia breakout lagi, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi target price-nya di 8450 ini sudah tercapai. Kalau dia gagal turun ya jangan lupa pasang pre stop-nya atau stop loss-nya. Kalau misalnya belinya di atas ya, ya pasang stop loss-nya. Nah di sini garisnya saya gambarkan 7950. Ya kalau dia berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy seperti itu ya, buyback ya seperti itu ya. Tapi kalau yang belum punya ya tunggu sekalian breakout ke atas atau tunggu di area 7950 atau 7575. Menurut saya sih kalau sabar mungkin 7575 dikasih ya. Jadi artinya kalau dia turun di bawah 7575, belinya itu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7575 kita buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp25 atau Rp50 ya, boleh tambah lagi atau average up. Jadi sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus. Dia ceritanya posisi sekarang itu dia testing area supportnya di konsolidasinya ya, di jalur uptrend-nya. Jadi sebenarnya untuk BBN ini masih ada harapan, walaupun mungkin ada yang takut, Bapak Sunar, aksi korporasinya sudah selesai. Biasanya dibawa turun, belum tentu ya. Yang penting di sini adalah fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi trading di saham maupun investasi di saham itu paling enak kalau sudah ada garis-garisnya. Dimana kita pasang trading stop, dimana kita pasang stop loss ya. Kalau dia berhasil naik lagi, dimana kita buy up atau average up ya. Semuanya sudah saya gambarkan. Kurang lebih cukup ya untuk BBNI. Berikutnya untuk BNGA. Di sini untuk weekly chart-nya untuk BNGA atau Bank CIMB Niaga. Terus saya masih hold sahamnya ya. Terakhir saya buyback ya. Karena di sini dia masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 1095. Memang sebelumnya saya sudah beli ya, tapi saya masih belum kena stop loss saya di 1040. Jadi selama di atas 1040 saya masih tetap hold. Sebenarnya untuk BNGA ini dia masih ada kesempatan untuk breakout lagi ke atas ya. Kalau kita perhatikan di sini ini ada formasi seperti akan membentuk rounding bottom. Saya belum berani memastikan ini rounding bottom karena dia belum berhasil breakout. Kalau dia berhasil breakout berdasarkan chart patterns dari pakarnya patterns ya, Thomas Bukowski ya, di bukunya Getting Started in Chart Patterns, itu dia disebutkan untuk rounding bottom. Itu kalau dia breakout kita tinggal ukur kedalamannya di sini, kita plotkan ke atas, target price-nya di sana. Jadi kurang lebih sekitar 1290 sampai dengan 1300. Yang mana ini masih memungkinkan ya kalau kita mundur ke belakang di 2019. Nah, makanya itu ini kan dekat dengan resistennya. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja, jangan terlalu agresif. Atau tunggu naik ke atas 1095, buy, naik lagi ke atas ini ya, hanya 2 minggu yang lalu di sini hanya di 1110 ya, boleh tambah lagi atau average up. Kita belinya bertahap aja, pasang automatic order buy. Jadi kalau kita pasang automatic order buy, kalau dia berhasil naik, barusan kita buy ya, seperti itu ya, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif ya. Masih memungkinkan ke 1245 paling enggak ya, atau setidaknya 1170 lah ya. Seperti itu ya. Itu menurut saya BNGA masih ada potensial. Kenaikannya menurut saya sih masih peluang ke 1300 ada ya. Gitu ya. Mudah-mudahan aja dia bagi dividennya lumayan besar ya. Mudah-mudahan ya. Tapi biasanya nggak seberapa besar sih. Tapi harapannya seperti itu ya. Kalau kita lihat dari daily-nya, ini dia testing area supportnya 1070. Yang belum punya kalau mau buy on weakness tunggu di area 1045 atau 1025. Ini yang bawah saya hapus ya. Jangan sampai kalau kita buy on weakness itu terlalu ke bawah ya. Nanti ceritanya bukan buy on weakness, itu istilahnya tangkap pisau jatuh. Itu sahamnya mulai downtrend, Anda buy ya. Jadi buy on weakness maksimum di 1025. Artinya kalau dia turun di bawah 1045, tunggu ya, jangan beli dulu. Turun lagi di bawah 1025, tunggu ya. Belinya kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atasnya ya. Seperti itu ya.
Kalau menjelang penutupan dia sudah berhasil di atas 1025, boleh buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1045 tambah lagi, naik ke atas 1070 tambah lagi. Kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, saya buy weakness nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Naik ke atas 1100 kita buy, kemudian naik ke atas 1110 kita tambah lagi, target price berikutnya di 1150. Ini kurang lebih seperti itu untuk BNGA ya. Tapi menurut saya sih ini memang masih sideways ya, atau konsolidasi di jalur uptrendnya, karena dia kalau kita lihat MA20 nya masih mengarah ke atas, ini masih di atasnya ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk BNGA. Mudah-mudahan aja lancar. Jadi trading itu mudah kalau sudah gambarkan trading stopnya dan stop lossnya ya. Jadi garis-garis ini bisa digunakan acuan untuk average up atau buy up kalau dia berhasil break up ya, breakout ke atas. Atau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher silakan. Atau kalau misalnya mau buy weakness ya, ini boleh tunggu di area garis-garis yang sudah saya berikan, dan juga digunakan sebagai acuan trading stop atau stop loss-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Arto ya, Pak Sunar, ini Arto sepertinya bakalan breakdown lagi ya. Nah di sini saya sudah gambarkan support resistennya memang ya. Jadi ngikutin saya untuk Arto ini, saya sudah sebutkan kalau dia berhasil naik dari bawah ke atas 15.000 boleh buy, targetnya di 16.800. Jadi ngikutin saya harusnya sudah profit. Tapi kalau dia turun di bawahnya 16.800, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 15.000. Memang seringkali dia sudah berhasil naik tapi nggak lama lagi turun lagi. Ya jangan lupa pasang trading stopnya seperti itu ya. Seperti ini. Oh Pak Sunar, dia lower low loh. Tapi kalau dia naik lagi ke atas 15.000 boleh buy. Begitu ya. Jadi jangan lupa pasang trading stopnya. Kalau dia gagal ya kita jual dulu. Belinya bertahap aja. Sudah sering banget saya sebutkan ya. Jadi kalau gagal, kalau selama di bawah 15.000 jangan sekali-sekali buy ya, seperti itu. Karena kalau di bawah 15.000 dia masih resiko testing area ini ya. Low-nya di sini di 13.750. Ya. Jadi saya nggak nyarankan kalau mau buy tunggu aja naik ke atas 15.000. Mungkin ada yang protes, Pak Sunar ini seringkali naik nggak lama lagi turun lagi. Ya kalau seperti itu ya diatur aja money manajemennya, jangan terlalu banyak ya. Buy-nya bertahap aja. Jadi kalau kita perhatikan kalau di chart daily-nya itu memang gambarannya beda ya dengan weekly-nya, garis-garisnya. Jadi jangan bingung, terserah Anda mau tradingnya jangka pendek 1 sampai 5 hari ya, atau dalam mingguan, dalam waktu 1 sampai 2 minggu atau 3 minggu ya. Kalau pakai harian, ini yang perlu kita perhatikan 14.500. Kan dia penutupan hari Jumat ya. Dia ditutup tanggal ini ya, 25 Maret ya, ditutup di bawahnya 14.500. Jangan beli dulu ya. Memang buy weakness saya sudah sebutkan 14.500. Kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 14.500 ya. Jadi menjelang penutupan kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Nah kalau kita perhatikan di sini kan Arto belum ya, seperti itu ya. Jadi jangan buy dulu, tapi kita pasang automatic order aja kalau misalnya minggu ini ya, mulai Senin ya, kalau dia berhasil naik ke atas 14.500 boleh buy. Tapi buy-nya bertahap aja. Pasang trading stopnya atau stop loss-nya ya. Harusnya stop loss ya, karena kan barusan buy. Jadi stop lossnya pasang di low-nya 14.300 dan maksimum di low-nya di sini ya 13.750. Kalau dia turun lagi di bawah 13.750 ya jangan sekali-kali average down atau hold ya, seperti itu ya. Nanti bisa resikonya turunnya lumayan dalam, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Kalau ngikutin garis saya tuh mudah ya. Sudah profit di sini dia naik lagi terus kemudian gagal ya, pasang trading stopnya kan garisnya sudah diberikan ya. Jadi garis-garis ini fungsinya ganda. Bisa untuk trailing stop, bisa untuk average up. Kalau di bawah ya dia bisa untuk acuan stop loss-nya, seperti itu ya. Mudah banget, tinggal pasang automatic order. Nggak perlu terlalu dilihatin setiap hari, nanti tambah stres ya. Kita kan maunya kalau invest atau trading di saham itu kita maunya profit ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita profit di saham ya, itu harapannya kita nggak stres ya. Jadi pasang aja automatic order buy dan sell. Ini panduannya sudah saya gambarkan, paling enak banget ya, seperti itu ya. Jadi saya itu nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalau misalnya uptrendnya masih bagus, saya bilang sih boleh buy high sell higher, boleh, atau mau tambah lagi boleh yang sudah punya ya. Tapi kalau gagal bukan berarti saya menyesatkan, nyarankan orang beli di pucuk, enggak ya. Karena terus terang aja kalau kita bicara mengenai pucuknya saham ya, kita nggak akan pernah tahu dengan pasti 100% itu pucuknya atau bukan, puncaknya atau bukan ya. Kecuali kalau kita sudah dari atas turun ke bawah, terus dari bawah kita lihat ke atas, oh itu puncaknya, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini ya, mudahnya ya. Oh Pak Sunar, ini puncaknya di mana? Ya, ini sudah saya gambarkan 19.050-an ya. Jadi kan kita sebelumnya sudah pernah ke sana ya. Jadi ini kurang lebih puncaknya. Karena kan dia sudah pernah naik, kemudian gagal dia turun ya. Jadi kalau kita beli di sini memang jangan terlalu banyak. Memang saya sudah sebutkan jangan takut ya, buy high sell higher boleh. Tapi saya sudah gambarkan 19.500 ya. Kalau dia turun bawahnya ya harusnya pasang trading stop, seperti itu ya.
Jadi saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Yang penting adalah fokus pada garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup untuk analisa saham mingguan. Ini sudah saya bahas 6 saham. Nanti ada beberapa saham ya di video yang lainnya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Silakan ditonton. Mumpung lagi weekend ya seperti itu ya. Jadi harapan saya ya supaya ya, karena seringkali setiap hari ya, hampir setiap hari sih ya, ada saja yang nanya, Pak Sunar beli saham apa seperti itu ya. Padahal saya sudah sering banget kasih analisa saham mingguan dan analisa saham harian ya seperti itu ya. Jadi menurut saya ya, saran saya yang penting adalah rajin menyimak ya istilahnya, menonton, mencatat dan pasang automatic order buy dan automatic order sell. Saya yakin Anda pasti profit ya. Kemungkinan besar pasti profit seperti itu ya. Yang penting adalah fokus tahu trennya ya, karena trennya sudah saya sebutkan juga seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.